Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Nah, pada kesempatan kali ini adalah dua sepeda motor Honda yang sangat membingungkan bagi pecinta Vario, teman-teman. Mau pilih Vario 125 atau Vario 160. Yang membingungkan itu apa? Karena dari segi harganya selisihnya sangat tipis sekali, teman-teman. Untuk Vario 125 itu sendiri yang tipe CBSI SS warna hitam ini di harga Rp25.080.000, sedangkan untuk Vario 160 tipe CBS ini di harga Rp26.940.000. Sehingga di sini ada selisih harga yang tidak terpaut jauh, yaitu Rp1.800.000, teman-teman. Dari segi mesin ini memang sudah sangat berbeda. Di sini 125 cc sehingga secara konsumsi bahan bakarnya ini lebih irit dibandingkan dengan Vario 160. Yaitu untuk Vario 125 ini dapat menempuh jarak untuk 1 liternya yaitu 51 km. Sedangkan untuk Vario 160 ini bisa menempuh jarak untuk 1 liternya 46,9 km. Ini kan angka yang lumayan berbeda ya, teman-teman. Ya, kita bulatkan saja di sini 47 ya, teman-teman. Jadi di sini selisihnya 4 km. Jadi meskipun di sini cc-nya 160, tetapi secara hematnya ini masih tergolong hemat, teman-teman. Karena dibandingkan dengan Vario 125 ini, selisih 1 liternya hanya 4 kilo saja. Sehingga angka yang luar biasa. Nah, di sini saya akan berikan penjelasan buat teman-teman semuanya yang masih bingung juga akan beli Vario 125 atau Vario 160. Oke, dari Vario 125 itu sendiri memang desain terbarunya ini banyak sekali peminatnya, bahkan hingga saat ini indenan malah yang mulai numpuk di Vario 125-nya, teman-teman. Karena distribusinya juga terlihat nggak banyak, tetapi sekali datang sudah langsung laku, dan antriannya itu makin banyak, teman-teman. Sehingga memang desain ulang dari Vario 125 ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Kemudian yang kedua dari segi fiturnya, teman-teman. Dari segi fiturnya Vario 125 ini sudah menggunakan fitur yang sama persis diterapkan di Vario 160-nya. Makanya bikin bingung juga, Kang. Ketika mau beli Vario 125 harganya sudah nggak beda jauh dengan Vario 160. Nah, secara bodinya dia juga lebih kecil, teman-teman. Jadi kalau teman-teman badannya nggak terlalu gede, maka akan lebih cocok untuk Vario 125, teman-teman, dibandingkan dengan Vario 160 karena ini lebih berat dibandingkan dengan Vario 125-nya. Nah, bahas masalah fiturnya, secara keyless-nya, kontaknya itu sudah sama persis, teman-teman. Di sini untuk yang Vario 125 model kontaknya seperti ini. Nanti kita lihat langsung dengan Vario 160 untuk model kontaknya juga, teman-teman. Ini sama persis. Jadi Vario 125 juga menggunakan kontak yang sama kayak gini, Kang. Nah, ini untuk Vario 160, ini untuk Vario 125. Sehingga secara keamanan ini Vario 160 dengan Vario 125 sudah sama memiliki keamanan dengan keyless. Oke, kita coba. Nah, takutnya tadi ketuker. Oke. Kemudian kalau dari segi kaki-kakinya, ini memang Vario 125 tidak segede di Vario 160. Tetapi Vario 125 yang sekarang ini sudah diperbesar dari bagian ban depan dan belakang, yang mana sekarang ukurannya di bagian ban depan itu sudah sama kayak Vario 150 sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ukurannya 90/80 ring 14 dengan model velg juga seperti Vario 150 sebelumnya. Disnya juga sama menggunakan wave dan untuk kalipernya pakai Tokicho. Begitu juga untuk Vario 125 ini di bagian ban belakang sudah memiliki ban yang lebih lebar, teman-teman, dimana ukurannya 100/80 ring 14, pengeremannya
tromol. Oke, sekarang kita lihat di Vario 160. Di bagian kaki-kakinya memang Vario 160 ini jauh lebih besar. Jadi kalau teman-teman membeli Vario 160, yang membedakan dengan selisih harga itu di sini kalau dari kaki-kakinya bannya ini lebih gede, teman-teman. Bannya lebih besar dengan ukuran 100/80 ring 14. Jadi untuk ban seperti ini ukurannya ini diterapkan di Vario 125, tapi ban belakangnya tetapi di Vario 160 dipasang di bagian depannya. Kemudian kita lihat juga dari bagian ban belakang ukurannya ini jauh lebih besar lagi, teman-teman, dibandingkan dengan Vario 125-nya. Nah, ini kebetulan pakai yang IRC, ukurannya 120/70. Jadi dari kaki-kakinya lebih besar di Vario 160 karena bodinya juga lebih besar. Nah, keunggulan dari Vario 160 itu sendiri selain daripada kaki-kakinya atau bannya yang lebih besar, di sini memiliki tenaga yang lebih besar karena memiliki cc 160 cc, powernya itu luar biasa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membeli Vario 125 tidak akan bisa merasakan kencangnya, cepatnya tenaga dari Vario 160. Ini yang berbeda, teman-teman. Yang sangat berbeda antara Vario 125 dengan Vario 160 itu adalah di bagian power atau tenaganya. Kalau bicara fitur bisa saya katakan sama, tidak berbeda sama sekali. Dari bagian lampu-lampu juga sama, di bagian lampu sen pakai LED, DRL LED, lampu utama juga LED, begitu juga di Vario 125, teman-teman. Nah, ini pakai LED semuanya, baik di lampu depan ataupun lampu di bagian belakang. Untuk fitur-fiturnya juga sama persis, teman-teman. Untuk yang ada di bagian panel meter ini tidak berbeda antara Vario 125 dengan Vario 160. Dengan pengereman sama-sama menggunakan pengereman CBS. Nah, saya akan perlihatkan di Vario 125-nya untuk fitur-fitur yang ada karena memiliki fitur yang sama, teman-teman. Ada ISS-nya, tombol starternya di sini, tombol lampu jauh dekat, klakson, sen, dan ada dua tombol select dan set. Ada indikator alarm, indikator sen, indikator aki, indikator ISS, indikator suhu, indikator engine, indikator lampu jauh, indikator keyless, indikator BBM, indikator kecepatan, indikator jam digital, dan ada voltase akinya. Untuk di sini ada indikator hemat BBM-nya, dan kemudian ada total kilometer, kemudian trip A, trip B, kemudian trip A average, ya, rata-rata 1 liter berapa kilometer. Ini sama persis antara Vario 125 dengan Vario 160. Fungsi remote-nya juga sama dan juga sama-sama sudah dilengkapi dengan power charger atau power outlet yang tipe USB. Nah, di sini, teman-teman. Kemudian dari Vario 160 di sini juga ada power charger atau power outletnya. Memang secara besaran atau bodinya itu lebih besar di Vario 160 dibandingkan dengan Vario 125, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman memilih Vario 160 dengan tenaga yang luar biasa, secara fitur juga sama dengan Vario 125, ini teman-teman akan merasakan jok dari Vario 125 yang terasa lebih empuk. Karena sekarang jok Vario 125 tuh empuk banget, Kang. Tuh, dibandingkan dengan Vario 160 itu berbeda. Nah, di sini, teman-teman. Jadi secara keunggulannya Vario 125 itu sendiri di sini lebih irit, kemudian joknya lebih empuk dibandingkan dengan Vario 160-nya. Kalau Vario 160-nya dia lebih kencang dan dia bobotnya lebih berat. Jadi ketika dibawa kencang juga tidak akan terasa melayang. Begitu juga untuk Vario 125 juga sudah cukup sih, teman-teman, tidak terasa melayang. Jadi kaki-kakinya yang berbeda di sini, kencang dan lebih besar, seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau Vario 125 lebih irit dan joknya lebih empuk. Jadi paling berbeda yang kita rasakan menurut saya itu, teman-teman. Selain itu kalau masalah desain ini memang selera ya, teman-teman. Ada yang lebih suka di Vario 160, ada yang lebih suka di Vario 125. Tetapi kalau kita lihat Vario 125 dibandingkan dengan Vario 160, Vario 160 itu tampilannya lebih agresif, teman-teman, dibandingkan dengan Vario 125. Jadi terlihat lebih sangar juga. Nah, kalau Vario 125 ini di bagian tulisan yang Varionya ini pakai emblem berwarna keemasan. Sedangkan Vario 160 ini masih pakai stripping atau stiker karena di sini tipe yang CBS. Kalau yang ABS pakai yang timbul juga. Dan ini juga sama-sama pakai pengereman tromol untuk di pengereman bagian belakang.
Tapi di sini Vario 160 lebih istimewa karena menggunakan footstep yang terlihat lebih keren pakai aluminium. Tetapi kalau kita bahas secara bagasinya, kapasitasnya ini juga sama persis teman-teman. Memang membingungkan juga, kapasitasnya di sini 18 liter, tangki bensinnya 5,5 liter, maaf. Nah, tetapi di sini Vario 160 terlihat lebih rapi teman-teman, karena tertutup dibandingkan dengan Vario 125-nya. Nah, kita lihat untuk di Vario 125. Nah, seperti ini teman-teman. Sama-sama 18 liter, ini modelnya tidak tertutup seperti yang ada di Vario 160, tapi sudah rapi. Jadi ininya saja yang nomor rangkanya itu nggak tertutup untuk Vario 125 ini. Jadi secara kesimpulannya buat teman-teman semuanya, mending Vario 125 atau Vario 160. Kalau saran saya, kita sesuaikan dengan keuangan dulu. Kalau uangnya mampunya Vario 125 ya Vario 125. Kalau mau yang Vario 160 ya Vario 160. Tetapi sesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman kalau pengen yang ngebut, kenceng, ya ambilnya Vario 160. Tetapi kalau untuk yang tidak begitu kenceng, tetapi masih memiliki tenaga yang power juga, ya Vario 125 ini sudah lebih dari cukup. Jadi yang paling membedakan yaitu Vario 125 ini sedikit lebih irit dibandingkan dengan Vario 160, joknya ini lebih terasa empuk dibandingkan dengan Vario 160. Nah, itu dia yang bisa saya informasikan buat teman-teman semuanya. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan, itu yang paling tepat. Karena kalau kita melihat dari segi harganya, maka teman-teman banyak sekali pertimbangan antara 125 atau 160. Tetapi teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan pemakaiannya. Ini lebih ringan dibandingkan dengan Vario 160-nya yang lebih besar karena dia lebih berat teman-teman. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.